Makanya ada hadis yang melarang wanita keluar tanpa izin suami, nggak boleh, gitu kan? Kemudian kalau dia lagi, nanti akan kita jelaskan beberapa hak dan kewajiban insya Allah ke depannya, itu juga sama, dia harus izin sama suaminya. Memang suami ini luar biasa. Dan ibu-ibu harusnya bersyukur karena tidak ada poliandri dalam Islam. Ibu nggak boleh punya dua suami. Ibu hanya punya satu suami, poliandri. Karena kalau dua suaminya, dua-dua maaf tuangkan sperma lalu hamil, siapa ayahnya? Gak jelas ayahnya, makanya tidak ada. Berarti ibu hanya bakti dengan satu laki-laki ini saja. Hanya ini satu saja. Dengan baik dengan dia, patuh dengan dia. Bukan karena dia, tapi karena perintah Allah. Jadikan dia sebagai kawam, pemimpin. Ya, biarkan keputusan, boleh kita berikan saran segala macam. Biarkan keputusan, kecuali dia punya keputusan melanggar hukum Allah, baru kita jangan patuhi. Karena ketaatan pada makhluk tidak boleh yang berbau maksiat kepada Khalik. Kata Nabi SAW, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khalik. Ya, kita sebagai anak nggak boleh bakti, nggak boleh taat sama orang tua kalau yang disuruh maksiat, nggak boleh. Contoh misalnya orang tua kita suruh kita buka hijab atau misalnya suruh kita tidak sholat, nggak boleh kita ikut walaupun orang tua kita. Sama juga istri pada suami, tidak boleh mereka patuhi suaminya kalau berbau maksiat. Tapi kalau tidak, hanya disuruh temanin duduk, ngobrol, jalan, silaturahim keluarga, ikutin saja. Itu sudah ibadah. Seseorang berstatus istri atau suami itu ibadah. Status itu saja ibadah. Ibu misalnya tunggu di rumah nih, tunggu suaminya. Atau aktivitas secara umum. Supaya lebih mudah difahami begini. Puasa dulu deh. Puasa itu mulai azan subuh sampai azan maghrib. Bapak ibu lagi berada di sebuah bahtera pahala namanya puasa. Kapal pahala ini. Ya. Mulai azan subuh sampai azan maghrib. Ibu lagi duduk. Lagi ngobrol, tetap pahala puasa jalan. Sampai azan maghrib baru terputus. Nah orang kalau menikah, mulai akad nikah satu suami istri, sampai salah satunya meninggal, bahkan ada banyak amal-amal yang tetap berjalan setelah meninggal, seperti adanya anak misalnya, yang soleh, yang mendoakan dia, anak-anak yang soleha, maka itu berlanjut. Berarti rumah tangga itu bahtera pahala terbesar dalam hidup kita. Karena selama kita masih berumah tangga tidak bercerai, maka pahalanya sebagai istri dan sebagai suami jalan terus. Walaupun cuma aktivitas biasa. Cuma ngobrol, cuma jalan, segala macam. Lalu kenapa disia-siakan ini? Ya, itu. Jadi ini bahtera pahala yang luar biasa. Oleh karena itu harus betul-betul fokus di sini. Yang paling pertama, usahakan selalu sodorkan ke suami. Kalau dia tanya ibu, bagaimana pendapatmu? Baru kita kasih pendapat. Jangan kita yang atur ini. Ya. Ini jangan diatur karena pengaturan ini berbahaya. Memberikan masukan boleh. Allah yang bilang itu, bukan saya. Kepemimpinan nomor satu harus di tangan suaminya. Dia yang menentukan jalan atau tidak. Pernah dengar nggak ada namanya Amir Safar? Kan kita punya banyak pemimpin ya. Yang kalau ada orang diangkat oleh Allah jadi pemimpin tidak boleh dilanggar. Seperti contoh misalnya Amir Safar. Amir Safar itu kata Nabi SAW, kalau seseorang dari kalian safar 2 atau sampai 3 orang, maka jangan safar kecuali menunjuk satu orang jadi amir safar, pemimpin safar.